gentlemen, and good evening. Welcome to At America. My name is Adila, one of the e-guides here in At America, and I hope all of you are staying safe and healthy in this very fine evening. Okay, for those of you who are new here, At America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. And our event tonight is Interfaith Dialogue, Harmony of Difference. But before we start the event, I have here a little trivia. True or false? At the heart of tolerance is self-control. You can submit your answer through our social media platforms, and for those of you who can answer it correctly, we'll get a live shout out from us. And now let us hear an opening remarks from Pak Kyle Richardson, Political Counselor of the U.S. Embassy Jakarta. To Pak Kyle, the stage is yours. Selamat malam, semuanya. I am grateful for the opportunity to join you this evening to honor the International Day for commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief. Thanks to At America for hosting this event, and a special thanks to Ambassador Dino for joining us, and to all the invited guests who are with us today in person. This day is important because it shows how in the past, differences rooted in religion can cause irreparable harm to individual families, communities, and entire nations. Although we have seen examples all over the world of the harm that religious animus can create, today we have come together because we are here to be hopeful. We are hopeful there is an opportunity to chart a new course for the direction of interfaith harmony here in Indonesia. I can think of no better place than Indonesia to have the discussion on interfaith dialogue. In the year I have been here, I have been able to see up close how Indonesia can be a model for this very important issue. Of course, no society is perfect and getting it right all the time, and there's always more work to do, but I admire and appreciate Indonesia's commitment to interfaith harmony. The fact that a foreign embassy can convene an event inviting people of all religious backgrounds under one roof to foster a greater religious understanding, harmony, and friendship is a testament to that commitment. I know this is not possible everywhere in the world, so I'm happy for the opportunity to support this initiative here in Indonesia, where I believe the foundation of interfaith harmony is strong. Finally, I can say with confidence that young people, more than any other group, have both the burden and the responsibility for being agents of change regarding the issue of religious freedom. It is the next generation of leaders who will ultimately decide the direction of the country in the coming decades. It is increasingly important that young people have these discussions to better understand that we are all united through a spirit of openness and tolerance, which is embodied in the idea of Pancasila. Even though classmates, friends, and neighbors may worship in a different place, in a different way, we are all united. Our national mottos, Bhinneka Tunggal Ika and E Pluribus Unum, serve as a reminder of the shared value of tolerance found in both the United States and Indonesia. As the evening kicks off and the discussion begins, I encourage everyone to use this opportunity to think deeply about these important ideas of tolerance, pluralism, and religious freedom. This will be important for the future when you face decisions as voters, as parents, and as leaders of your communities. You will be prepared to draw upon the ideas generated from these discussions today and choose the path of greater religious freedom and tolerance. Thank you, and selamat datang. Thank you so much, Pak Kyle, for the wonderful opening remarks. And now let us hear another opening remarks from Ambassador Dino Patijalal, founder of and CEO of FPCI 1000 Abrahamic Circles Project. To Pak Dino, the stage is yours. Yeah, thank you very much. And I want to say hello to my good friend Kyle and everybody who's watching this and those who are at America. I'm sorry I could not be there. I'm supposed to be there, but
at PCI, it's helping the Urban 20, which is part of the G20 meeting. And now I'm at the Fairmont Hotel. The meeting's still going on. So I'm really sorry that I'm not able to be there. But I'm in full agreement with what Kyle said. I want to begin just by uh, mentioning one horrible event which happened in 2018. You will probably remember that in 2018 there was a suicide bombing on churches in Surabaya. A number of churches, 25 people died, and it was committed by a family, a father, a mother, who committed the suicide bombing, and they took with them two of their children to take part in the suicide bombing. And the children were still young, they're not 30 years old, but they were young in their teens, and a little boy. Right? You imagine what kind of thing was in their mind for parents to take their children to do a suicide bombing to kill people of another religion, right? You think about it, I mean, that's the last thing parents would do to their children. But obviously, um, the thought process were too extreme, that they thought that the killing of people of other religion uh, by was was something that they had. So freeze for one moment that horrible event. And I know it has been trained sometimes that, oh, these are just ignorant people. And somebody, I think Barroso, at one said this is a clash of ignorance, not a clash of civilization. But I want to add, I think it's more than just a clash of ignorance. This is a result of intolerance and inherited bigotry. I repeat, a result of intolerance and inherited bigotry. Uh, Bigotry, sometimes people are not just come out and think about it, but it is a mindset that is inherited from parents or from the school or from the community around them. I want to just mention one important survey, which is a survey done by PEW, a survey office in the United States. And this is the survey blew my mind when I went and saw it. And the survey, they conducted a survey from around the world, and this is what they found. They found that around the world, Christians are persecuted or harassed by government or by non-government in 144 countries. Muslims are harassed or persecuted either by government or non-government entities in 142 countries. And Jewish people are harassed or persecuted just for being Jewish by government or non-government entities in 87 countries. Right? So that is the landscape of the problem that we're having, right? I know when I mentioned it to people, they would say, "Oh, those are just harmless, people who are just anti-Semitic or Islamophobe or whatever, these are just harmless." And my answer would be, look, there are different degrees of sentiment, yeah, with regard to these things, and they lead to different degrees of action, right? So what do I mean? If you're anti-Semitic or if you are Islamophobe, whatever, there are different degrees of attitude, right? Which means it's probably just ignorance, or it can be higher, which is discomfort, or it can be dislike, it can be intolerance, it can lead to higher degree, which is exclusivism, or even higher, which is resentment, or even higher, fear or hatred or extreme hatred, which is what the family did
in the bombing of church in Surabaya. Right? And those sentiments can lead to a variety of actions, which is discrimination, harassment, hostility, oppression, persecution, violent attacks, terrorism, or even war, right? So they may be right that these things may be harmless in some occasions, but the reality is these sentiments, these hatreds, are the base for very a wide-ranging negative and very dangerous and even violent action. Right? So I think that's the point that I want to mention. That don't take these things for granted. I've been concerned to see some young people becoming more extremist and more radical than the previous generation. Right? So the young people have to be at the forefront of efforts to promote and protect freedom of religion and tolerance. And I say this why? Because in many countries where there are protected freedom of religion, where there is rule of law, where there's human rights, where there's respect for diversity, as Bhinneka Tunggal Ika, right, as Pancasila, right? In many countries in the West and in the East, in developed and developing countries, even though you have these great norms and structures, at the grassroots, you still have problems, right? You cannot say that in Indonesia, despite that we have Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika, we don't have problems between religious groups at the grassroots, right? We don't have sentiment as statistics I said earlier, right? So we do need to always be on the guard to defend these things that we agree at the structural level. We have to speak up and defend it when it is violated at the grassroots. And the problem is we don't say enough. We don't defend enough about it. And this is why I think this discussion is very important. And this is why FPCI is launching this Abrahamic Circle, 1,000 Abrahamic Circles, to promote not just freedom of religion, but respect among the religions between the Muslims, Christians, and Jewish people. Our philosophy is, what is the use of having freedom of religion, be free to be Muslim, be free to be Christian, or be free to be Jewish, when you use that freedom to hate the other religion, right? I'm proud to be Muslim, I'm free to be Muslim, but I hate Christians, I hate Jewish people, right? So freedom of religion is only half of the question. The other question is, can you use that freedom to respect the other religions while still being proud and keeping your iman, your faith in your religion? So have a good discussion. This is going to be a huge challenge for us, and I'm glad that we all discussing this openly, and I wish all of you discussion. I'm sorry if I spoke a little bit too long. Thank you. All right, thank you so much, Pak Dino. And now, without further ado, I would like to introduce you all to our moderator, Nathaniel Pribadi, founder of Logos ID. Kak Nat, the stage is yours. Yes. Hi everyone. Thank you for being here. So it's glad to see you all here again offline. In the session it will be in Indonesian. So selamat datang teman-teman semua sekali lagi. Dan hari ini sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini di @America, kita akan mengadakan sebuah interactive session yang mungkin teman-teman sekalian bisa mempersiapkan gadgetnya masing-masing. Kita ada beberapa pertanyaan dan teman-teman bisa isi melalui Mentimeter yang akan di-show di layar terlebih dahulu. Mungkin boleh teman-teman sekalian scan baik yang ada di venue saat ini ataupun yang ada di online untuk scan barcode Mentimeter ini. Oke. Nanti kita akan ada 2 kali ya interactive session dengan pertanyaan yang sama. Ini tujuannya sebenarnya untuk melihat bagaimana sih understanding kita semua terhadap keberagaman dan kebebasan beragama di
Indonesia dan di pemikiran teman-teman sekalian, seperti itu. Oke, sudah ada 10 orang yang join, mungkin kita akan menunggu sebentar lagi. Kita akan melaksanakan ini sebelum memulai dialog pada hari ini. Dan buat teman-teman sekalian yang belum tahu, sesi Interfaith Dialog ini bukan cuma hari ini, tapi juga ada di keesokan hari. Jadi mungkin teman-teman yang berada di Jakarta bisa kembali lagi hadir esok hari. Oke, mungkin sudah banyak juga yang masuk ke dalam Mentimeter kita. Mungkin kita akan bisa masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertama-tama adalah I agree that respecting other beliefs creates peace in diversity. Di sini ada 4 buah jawaban yang bisa teman-teman vote. Ada strongly agree, disagree, and strongly disagree. Ini bentuknya anonimus, jadi teman-teman dari hati yang terdalam, silakan menjawabnya ya, tidak ada paksaan atau apapun. Oke, so 23 people answer strongly agree and 1 people agree. Oke, thank you. Dan berikutnya ada pertanyaan kedua ya. Itu I think having interfaith discussions is important. Boleh teman-teman sekalian di vote lagi untuk pertanyaan kedua ini. Strongly agree. Okay. We don't see anyone who disagree in these 2 first question ya. Oke. Thank you atas jawabannya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan nomor ketiga. I am more comfortable discussing religious topics with people who have the same religion as me. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga terlihat mungkin teman-teman berasal dari agama yang berbeda-beda gitu ya. Nah, langsung kita lihat keragaman ini sendiri ya. Ada yang strongly agree, disagree, dan strongly disagree. Jadi beragam di sini. Oke, thank you. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, I am comfortable congratulating people on their religious holidays that are different from mine. Silakan, pertanyaan keempat. Tenang, pertanyaan tidak banyak-banyak lagi setelah ini. Jadi silakan untuk pertanyaan kalian dulu. Oke. Thank you so much for answering this question again. And the next question will be, I believe that people can choose their religion separately from their family or community. Silakan teman-teman sekalian. Ya, ini mungkin banyak ya yang saat ini mungkin sama agamanya dengan keluarganya dan mungkin dari kecil dididik dari agama yang ketat. Jadi silakan jawab. Oke, thank you. Dan pertanyaan selanjutnya. Masih ada? Iya, I feel safe when people ask about my religion. Silakan teman-teman di sini. Oke. Alright. Oke, wah ini pertanyaan beberapa yang terakhir nih sangat banyak jawaban yang berbeda ya, tidak seperti yang awal-awalnya. Oke, thank you. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Oke, that's the end of the interactive session. Nanti kita akan ada lagi setelah dialog berlangsung gitu ya. Nanti tenang aja teman-teman, bagi yang ingin bertanya, baik yang ada di onsite maupun di Zoom, di Instagram, di Twitter, semuanya nanti kalian bisa bertanya. Nanti akan ada sesi Q&A setelah dialog diselenggarakan seperti itu. Oke, mungkin without further ado, I'll invite the speakers of today's session. Dan sembari aku membacakan CV daripada masing-masing speaker hari ini. Yang pertama, mungkin aku mempersilakan Bante Dirapuno, yang merupakan Buddhist leader from Theravada Buddhist Center who is concerned with interfaith and humanitarian activities. He also often attend activities for the declaration of interreligious harmony, and he's also initiating Kopi Toleransi, a space for interreligious dialogue through drinking coffee. Interesting ya teman-teman sekalian. Mari Pak Bante. Oke, selamat datang dan terima kasih Bante sudah di sini. Silakan. Oke, and the second speaker is Rabbi Yaakov Baruch. He's a religious leader for the Tondano congregation
and represents Judaism in the interfaith activities, both domestically and abroad. He's also involved in the GCM, Jewish, Christian, and Muslim Conference in 2021. And the last one, he's also an expert at the Drew Institute on Religion and Conflict Transformation, an interfaith organization of Jewish, Christian, and Muslim leaders from around the world. Welcome, Pak Rabi. Okay, and last but not least, kita juga ada Kak Putri Rahma Asri, yang merupakan awardee of the Pipeline Fellowship Program in Washington, D.C., USA. She's currently the Program Outreach and Partnership Officer at the Peace Building Project in India, and also a participant in the Gender Transformative Approach for Youth Peace Organizations Capacity Development Programme in the United Network of Young Peace Builders. Dan juga alumni of the 2022 Hear My Voice Women's Empowerment Program. Dan yang terakhir, Indonesian Delegate at the APFSD and Asia Pacific Regional ECOSOC Youth Forum at Asian Pacific Resource and Research Center for Women. So, welcome, Kak Putri. Oke, mungkin sekarang aku akan duduk juga agar sama dengan speaker kita hari ini. Oke, so welcome again for all the speakers. Thank you for attending. Dan mungkin teman-teman sekalian, di sini kita mungkin bentuknya tidak terlalu serius gimana gitu ya. Karena bahkan Bante pun memiliki sebuah platform kopi toleransi ya. Kan ini harusnya kopi ya Bante ya. Tapi nggak, kita minum di sini. Oke, teman-teman sekalian, minggu lalu tepatnya pada tanggal 22 Agustus kita memperingati Hari Internasional memperingati korban tindak kekerasan berbasis agama atau keyakinan. Nah, ini menarik banget karena tadi seperti yang sudah dibilang oleh dari opening remarks, kekerasan berbasis agama ini sudah berlangsung lama ya. Tadi sudah disebut ada war, seperti mungkin ratusan tahun lalu ada perang salib, dan juga sampai saat ini masih banyak kasus-kasus kekerasan berbasis agama, baik itu di internasional maupun di Indonesia. Gitu. Nah, mungkin untuk membuka sesi dialog kita pada malam hari ini, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh setiap speaker di sini, gitu ya. Bagaimana sih Bante, Rabi, dan juga Kak Putri melihat ya kekerasan berbasis agama dan juga kebebasan beragama di negeri Indonesia ini? Mungkin untuk pertama kita bisa ke Rabi terlebih dahulu. Silakan, Rabi. Selamat malam. Shalom, assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi kalau bicara kekerasan atas nama agama, ini sebenarnya sangat kita sayangkan ya. Karena kita sepakat tujuan agama itu untuk memberi kedamaian, bukan untuk menjadi dalil untuk melakukan kekerasan. Nah, kenapa terjadi konflik atas nama agama? Ini adalah sebuah bentuk kegagalan. Kegagalan yang tidak berhasil ditutupi sebenarnya, bukan menyalahkan, tapi ini adalah tugas utama sebenarnya setiap pemuka agama. Jadi setiap pemuka agama itu dia wajib melihat ke dalam. Jadi kalau ada anggotanya yang sudah mulai agak-agak ekstrim, agak apa, itu tugasnya sebelum ditertibkan oleh pihak aparat, ya kan? Karena kalau aparat sudah turun berarti sudah masuk unsur pidana. Nah, kebanyakan kekerasan yang terjadi itu sangat disayangkan karena sering terjadi denial dari pemuka agama. Padahal itu PR yang seharusnya ditutup sebelum dia meluas menjadi sebuah masalah. Jadi kalau dari awal itu ditekan, sebenarnya tidak perlu ada deradikalisasi. Karena orang tidak sempat menjadi radikal sudah dihentikan sebelum dia lebih jauh. Jadi memang itu menjadi PR tentang kekerasan atas nama agama ini dan konflik ya dan sebagainya. Kalau kita mau serius mencegah itu dimulai dari dalam, sehingga tentunya dimulai dari ceramah-ceramah yang menyejukkan tentunya, bukan yang menyalahkan. Dan kita tidak bisa melindungi diri ketika kita memberi ceramah itu untuk kalangan kami. Karena justru dalam kalangan sendiri kita harus mulai mendidik para jemaat kita, umat kita itu agar punya toleran. Kita sendiri yang menanamkan. Jangan di tempat tertutup kita mengajarkan lain, di tempat terbuka kita mengajarkan lain. Ini yang sering menjadi masalah. Itu menurut saya yang membuat adanya konflik atau kekerasan agama.
Sedangkan di Indonesia ya, kalau kita jujur, pemerintah sudah cukup sangat baik dalam menjaga kerukunan, kedamaian antar umat beragama. Cuma memang masih ada sedikit PR tentang beberapa agama mikrominority. Ya, masih ada agama yang ternyata belum diketahui oleh orang-orang lain di Indonesia seperti agama Yahudi, agama Bahai, agama-agama lain. Yang sebenarnya itu agama yang cukup populer di dunia, tapi di negara kita sendiri masih kurang populer. Jadi tantangan pemerintah ke depan, karena kalau pemerintah tidak melakukan recognition atau pengakuan, itu takutnya akan meliding orang-orang untuk menganggap ini agama yang tidak diakui sehingga dibenarkan untuk dilakukan kekerasan terhadap ini. Jangankan agama yang belum tidak dikenal, yang dikenal saja kadang sering. Tadi Pak Dino menceritakan kekerasan menimpa saudara-saudara Kristen di gereja. Jadi pemerintah masih ada tugas. Dan saya memuji, mengapresiasi sudah sangat baik yang dilakukan pemerintah lewat konsep metode moderasi beragama ya yang diajarkan. Ini sebuah hal yang baik yang saya berharap penuh bisa diikuti seluruh masyarakat Indonesia dan membawa kita ke Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Rabi. Mungkin di sini ada 3 poin penting yang bisa aku simpulkan juga dari jawaban Rabi tadi ya. Yang pertama, mungkin masalah ini usaha harus solusinya adalah usaha kolektif kita bersama gitu ya. Bukan hanya ke pemerintah, bukan hanya ke pemuka agama juga dari kita masing-masing gitu. Dan juga kedua tadi Rabi sempat menyinggung tentang kepercayaan di Indonesia sendiri yang mungkin belum banyak dikenal, dan kita juga tahu ya Indonesia sangat beragam etnis suku dan ada kepercayaan-kepercayaan adat, mungkin ada ratusan kepercayaan adat yang mungkin belum kita kenal juga, dan itu mesti direcognize juga oleh pemerintah. Dan yang terakhir juga mungkin tadi Rabi juga sempat sebut kalau misalnya jangan sampai kita denial ya terhadap orang-orang yang mungkin sudah menjurus kepada ekstremisme. Mungkin pertama kita harus mengakui dulu ya kalau misalnya ada masalah ini gitu dari internal masing-masing, dan juga untuk kita bisa bersama-sama solve-nya gitu. Oke, thank you Rabi. Dan mungkin untuk pertanyaan yang sama juga kita bisa berlanjut ke Bante untuk memberikan jawabannya gitu ya. Silakan Bante. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat malam teman-teman yang ada di ruangan ini ataupun secara online. Selamat malam dan semoga dalam keadaan yang baik. Salam kopi toleransi. Ada rasa, ada makna dalam hangat secangkir kopi kita. Pertanyaan yang bagus dan sangat sering dipertanyakan setiap dimanapun berbicara. Ini menjadi hal yang mendasar, bahwasannya saya memiliki satu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama ya. Apa sih yang lebih aman selain agama untuk tempat persembunyian? Jadi ketika ada kekerasan, ada permasalahan dan lain sebagainya, sering sekali dikaitkan dengan agama. Ya, agama dimanapun, maupun itu yang mayoritas di daerah tertentu, karena mayoritas di daerah tertentu belum tentu mayoritas di beberapa daerah lainnya. Ketika kerusuhan terjadi ataupun perilaku yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ajaran agamanya, tetapi menggunakan nama agama mungkin lebih aman dan lebih mudah mendapatkan teman seperjuangan, walaupun itu tidak tepat, tidak benar ya. Karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan tentang cinta. Kalau seorang teman saya pernah mengatakan, kalau agamamu mengajarkan tentang cinta, kenapa kamu pandang yang lain penuh kebencian? Kenapa masih ada kekerasan dan lain sebagainya? Karena kita masih memandang kita berbeda, tapi di agama. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita masih sesama manusia. Jangan karena kita beragama, kita lupa bahwa kita masih sesama manusia. Ini loh, kadangkala kita manusia lupa dengan kemanusiaan kita. Kita manusia yang sedang beragama. Ini kita kebanyakan sebagai pemeluk agama, bukan penganut agama ya. Kalau pemeluk agama itu kapan sedang butuh agama. Tapi kalau kita pengikut,
kita mengikuti ajaran agama kita. Sedangkan saya yakin setiap agama mengajarkan tentang cinta kasih dan tidak ada kekerasan itu pun. Bahkan mungkin kalau dari beberapa kekerasan terjadi mengatasnamakan agama, mungkin ada sedikit sendi-sendi yang termasuki oleh pemikiran-pemikiran yang luar dari agama. Kepentingan tertentu yang mungkin untuk berkembang dan lain sebagainya. Ketika pemikiran keagamaan kita tanpa didasari dengan religius dari hati, maka kita bertindak tidak hati-hati, jadinya membuat sakit hati. Nah ini yang disering, karena kita manusia ini tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Nah, kalau kita berkembang biak saja, kita berusaha memperbanyak apapun itu resikonya, apapun itu efeknya, yang terpenting yang sama seperti saya makin banyak. Saking banyaknya kadangkala ketika kita memiliki sesuatu yang banyak, tidak terawat, ya, maka ini akan berkembang sesuka hatinya, tidak terkontrol. Itu jadi bukan banyaknya, tetapi bagaimana kita bisa membangun bersama. Ini kayak kenapa saya buat seperti kopi toleransi, di situ dari berbagai lintas iman. Saya sering mengungkapkan lintas iman, bukan lintas agama. Karena kalau lintas agama nanti hanya terbatas sekali. Tapi kalau lintas iman, kita di Indonesia semua memiliki keimanan. Walaupun tidak percaya terhadap apapun, itu keimanan dia. Berarti bisa duduk bersama sambil ngopi kita berdiskusi. Ketika kita duduk bersama, di sini kita membicarakan tentang cinta, membicarakan tentang kemanusiaan. Lepaskan dulu mungkin dogma-dogma keagamaan kita saat kita bersama. Tetapi toleransi itu akan terbangun ketika kita bersama, membicarakan tentang hal yang sama, tujuan yang sama. Kalau dulu kenapa Indonesia merdeka ya? Karena ketika kita duduk bersama-sama walaupun orangnya berbeda-beda, dari ras, suku, budaya, agama yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama untuk merdeka. Tapi kenapa sekarang kebalikan? Walaupun yang duduk itu sama semua, tapi karena tujuannya berbeda-beda. Maka ini yang akan menjadi berbenturan ketika kita duduk bersama tetapi tujuan yang kita bahas sama, tapi dalam pemikirannya berbeda-beda, ini yang akan mengupayakan tindakan aksi yang mungkin tidak sepaham dengan semestinya. Itu intinya, jadi kemanapun engkau melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Jadi kita terlahir dari kedua orang yang saling mencintai, maka kita seharusnya memahami orang lain juga dengan atas dasar cinta kita. Ya. Jadi agama apapun mengajarkan tentang cinta. Mungkin ada beberapa yang tidak berdasar dengan cinta, maka kita harus pertimbangkan kembali. Kalau kita saja ingin bahagia, kenapa kita membuat orang lain menderita? Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Wah, thank you banget Bante. Iya, mungkin kalau tadi aku bisa simpulkan ada 3 quotes yang menggugah banget ya dari Bante. Yang pertama itu manusia bukan hanya berkembang biak tapi juga berkembang baik. Itu nanti bisa teman-teman sekalian quote ya di Twitter, di Instagram. Dan juga tentang memberikan cinta ya, karena kita dilahirkan dari 2 orang yang saling mencintai sama lain, dan juga kita harus mencintai sama kita gitu. Dan ya thank you banget Bante atas jawabannya. Mungkin nanti kita akan bisa ngobrol lebih jauh di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tenang teman-teman, ini masih pertanyaan awal. Dan tadi kita sudah berbincang dengan Rabi dan juga Bante yang mungkin merepresentasikan dari agama minoritas. Tapi tentu saja kita juga harus melihat dari agama mayoritas juga tentunya gitu ya, agar benar-benar dialog ini membuka perspektif kita akan semua berbagai macam pandangan lah gitu bisa dibilang. Mungkin untuk selanjutnya Kak Putri, aku persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Silakan Kak. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Di sini kayaknya saya sebagai perwakilan dari pemuda atau youth merasa senang karena pada akhirnya di platform seperti ini, dialog-dialog seperti ini, pemuda pada akhirnya juga bisa direkognisi
Karena di sini bersama dengan para tokoh agama itu juga menjadi salah satu upaya kita, salah satu apa yang kita upayakan dalam bentuk Youth Peace and Security Agenda. Jadi di sini kapasitas saya mewakili anak muda khususnya dalam isu peace and security dan khususnya di dalam hal kebebasan beragama dan juga melawan counterterrorism dan juga kekerasan berbasis agama gitu. Mendengar dari Bante dan Rabi tadi memang setuju, pokoknya setuju semuanya. Tapi di sini yang mungkin sedikit saya bisa tambahkan adalah bagaimana di sini seperti saya pada saat ini ada di sini mewakili anak muda menunjukkan bahwa narasi yang dulunya anak muda itu rentan kemudian menjadi korban atau pelaku pada akhirnya punya rekognisi bahwa kita itu bisa menjadi stakeholder juga, major stakeholder dalam pencegahan ataupun berperan dalam isu ini kayak gitu. Karena pada akhir-akhir ini juga dan khususnya baru kemarin kita beberapa anak muda di Indonesia yang diwakili oleh saya itu berusaha untuk menyuarakan bahwa banyak upaya-upaya yang kita lakukan di akar rumput khususnya untuk mengupayakan atau menghapus kekerasan berbasis agama seperti itu di level ASEAN yang juga bekerja sama dengan Amerika. Jadi di sini senang sekali saya sebagai perwakilan dari pemuda bersama dengan para tokoh agama untuk membicarakan terkait dengan isu ini. Untuk mungkin terkait bagaimana saya sebagai Muslim kita perlu tahu bahwa karena Muslim adalah agama mayoritas di Indonesia, kita sadar bahwa kita punya privilege. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa kita tidak juga memberikan kesan bahwa apa yang kita tidak alami itu tidak ada gitu. Jadi mengesampingkan atau tidak memvalidasi apa yang dialami oleh agama-agama minoritas. Karena pastinya pengalaman-pengalaman itu ada, kemudian juga tantangan-tantangan itu ada. Karena menurut saya sendiri tantangan yang ada di Indonesia saat ini itu ada di level secara konsep terkait dengan kebebasan beragama dan juga ini kekerasan berbasis agama ini. Dan juga mungkin di level sosial di mana secara konsep ketika kita dengar kebebasan beragama ya di masyarakat pada umumnya bebas itu terlalu berarti secara nilai itu kebarat-baratan gitu, bukan sesuatu yang Indonesia banget gitu. Jadi bebas itu apa gitu kan, dan mereka secara di tahap sosial mereka menganggap bahwa ini mereka belum bisa menerima karena mereka belum tahu. Makanya senang banget di sini Amerika juga mengadakan interfaith dialog di mana pada akhirnya kita juga secara sadar memainstreamkan dialog-dialog ini secara terbuka kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Putri. Mungkin juga ada dua hal yang aku dengar juga dari Kak Putri, kita bisa kita wajib bersama. Yang pertama, apa yang mungkin tidak kita alami itu belum tentu tidak ada gitu ya. Dan juga tadi Kak Putri sempat mention di awal kalau misalnya agak ngeblank sedikit. Tapi mungkin nanti aku akan kasih tahu juga setelah pertanyaan kedua yang mungkin masih ke Kak Putri juga gitu ya. Tadi Kak Putri udah menjelaskan tentang kebebasan beragama di Indonesia dan Kak Putri sebagai seorang yang memiliki pengalaman di Women of Color Advancing Peace, Security, and Conflict Transformation. Gimana sih Kak Putri melihat keberagaman dari kebebasan beragama ini di dunia gitu ya, dan mungkin lebih khusus lagi ke Amerika Serikat dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka gitu. Silakan. Oke. Ini pertanyaan yang menarik karena memang selama beberapa program yang saya ikuti secara tidak langsung membuka ruang dialog dengan teman-teman yang di Amerika secara informal. Mungkin seperti yang tadi juga disebutkan oleh Pak Dino bahwa kita jangan taken for granted karena apa yang terjadi saat ini, konflik-konflik di dunia, beberapa dari itu juga berakar dari isu agama.
Kemudian maka dari itu mungkin di sini aku ingin menegaskan pentingnya yang namanya dialog-dialog seperti ini khususnya secara informal karena waktu itu apa yang aku pelajari dari teman dalam yang program yang aku ikuti itu adalah bahwa mereka karena kan konteks di sini setiap negara itu berbeda-beda. Kalau dari yang aku observe dan pelajari, kalau untuk di Amerika mereka menggunakan lensa interseksional di mana karena mereka di sini di sana itu melting pot ya. Ada secara agama, kemudian ras, etnik dan juga bagaimana isu migran juga ada di sana. Jadi ketika mereka melihat isu agama bukan serta-merta hanya isu agama. Jadi mereka juga melihat isu itu dibingkai dalam sebuah kultur. Jadi ini contohnya mungkin tidak bisa digeneralisasi. Teman aku itu di California. Jadi di California itu sering ada yang namanya cultural celebration. Tapi di sini culturalnya itu untuk merepresentasikan agama dan dibingkainya dalam bentuk cultural karena mereka ini lebih mudah diterima jika membingkainya itu dalam bentuk kultur seperti itu. Dan mungkin yang bisa kita terapkan karena juga mungkin ini beberapa sudah mulai diterapkan di Indonesia bagaimana kita di Akar Rumput itu berusaha untuk merangkul dan mengadopsi elemen-elemen seni. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di akar rumput itu secara kontekstual dan melokalisasi. Jadi mungkin itu juga salah satunya. Gitu. Oke, thank you banget Kak Putri atas jawabannya. Dan tadi aku juga ingat Kak Putri sempat mention juga kalau misalnya untuk meraih gitu ya kebebasan beragama segala macamnya kita juga bukan hanya dengan teori ya tapi juga practical test itu sendiri. Jadi juga dilihat di Amerika Serikat dari berbagai macam platform juga disediakan seperti itu. Oke, thank you banget Kak Putri dan teman-teman sekalian. Kita udah melihat dari dua buah sisi ya. Pertama dari kebebasan beragama sendiri dari atau beriman yang tadi Bantu bilang di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah mungkin agar kita lebih heart to heart kepada para speaker kita hari ini, mungkin pertanyaan selanjutnya lebih personal gitu ya. Bagaimana, saya ke Bante dulu mungkin, pengalaman Bante dan juga apa sih yang Pak Bante rasakan sebagai seorang Buddhis di Indonesia ini? Yang dirasakan ya. Soalnya jarang merasakan yang disebabkan oleh orang lain sih. Karena kalau perlakuan dari luar diri kita ketika kita tidak mengizinkan kan tidak menjadi satu permasalahan ya. Karena permasalahan-permasalahan kalau yang sering terjadi kepada yang Buddhis biasa kita lebih ke oh ya sudah gitu. Jadi bukan ya sudahnya bukan berarti abai, tapi kita lebih kepada bagaimana memahami ketika orang lain belum memahami agamanya sendiri, maka dia mungkin merusak apa yang menjadi keyakinan orang lain, tetapi kita tidak merasa rusak. Gitu. Di ketika perjalanan saya berkelana karena kehidupan seorang biku itu sendiri kan sebenarnya bertapa ya, bertapa itu hidup berkelana. Ketika saya tinggal di pesantren, ketika tinggal di masjid, di gereja, bagaimana di awal mendapat mungkin perlakuan-perlakuan yang tidak tepat, yang tidak sesuai. Ketika beberapa kali saya sadari ternyata itu ketidaktahuan dari yang melakukan sesuatu itu. Maka kita butuh seperti hari ini, dialog seperti ini. Kenapa dialog-dialog seperti ini dibutuhkan? Karena kita meluruskan pandangan-pandangan salah orang lain yang selama ini tidak mendapatkan konsumsi yang semestinya. Karena kita sering percaya sesuatu yang kita sendiri belum ngerti, itu kata orang, katanya. Oh, katanya itu Bante begini, katanya yang Buddhis itu begini. Cuma kita belum melihat atau bertanya secara langsung. Itu kalau mereka secara langsung mungkin bertanya kepada saya ataupun pemuka agama yang lain yang langsung berhubungan, pasti mendapat jawaban-jawaban yang valid. Ya. Cuman itulah kita lebih sering percaya langsung. Gitu. Tetapi kalau perjalanan saya mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu sih saya anggap seperti hal pembelajaran bagi saya bahwa di Indonesia ternyata masih banyak yang belum mengerti bahkan sekitarnya sendiri
gitu loh. Belum mengerti di sekitarnya sendiri, maka inilah tugas-tugas kita untuk ikut serta menjelaskan sesuatu, bukan kita diam. Ya, kita harus melakukan satu mungkin seperti dialog, seperti dari akar rumput benar-benar kita bersahabat dengan kaum-kaum mungkin orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda ras, suku budaya. Maka seperti yang disampaikan tadi, di Indonesia sudah mulai ketika agama-agama itu bisa bersatu dengan tradisi kebudayaan setempat, yang terpenting tidak menyalahi aturan agama itu sendiri, maka itu akan membentuk kultur orang Indonesia yang berbudaya. Ya, karena kita Indonesia sejak dulu, sebelum agama-agama yang dari luar masuk, sebenarnya agama yang di Indonesia saat ini kan bukan putra daerah istilahnya ya, semua dari luar. Tetapi yang di dalam sendiri justru malah lebih ke agama dalam hati. Itu menjadi satu pedoman kehidupan. Maka kalau kita agama menjadi pedoman kehidupan untuk kita menuju kepada sesuatu yang orang lain tidak pahami, maka kita harus memahami benar-benar. Ya, mungkin saya sebagai minoritas di beberapa tempat, tetapi di beberapa tempat saya mayoritas. Memang kadangkala ketika kita di tempat yang teman kita banyak, kita lebih berani. Tetapi kita tidak sadar ketika kita di tempat yang kita sedikit. Bagaimana saya merasakan ketika saya di tempat yang minoritas. Di situ saya menggambarkan bagaimana ya orang itu ketika merasakan seperti saya. Maka saya juga jangan sampai bertindak, berucap seperti orang lain itu lakukan kepada orang yang minoritas gitu loh. Misalnya ketika saya berkelana dari Sabang, dari Aceh sampai Merauke, sampai Papua, saya berada di tempat-tempat bahkan yang saya sendiri pun tidak ada gitu loh. Di situ yang seperti keyakinan saya nggak ada, pun yang keyakinan semua sama seperti saya. Jadi ketika kita sudah merasakan, maka kita akan lebih mudah belajar sesuatu, memperlakukan orang lain. Jadi kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Kenapa peperangan sering terjadi? Karena membalas kebencian dengan kebencian. Misalnya kamu misalnya punya pasangan gitu ya. Pasangan kamu sedang marah. Jangan ikut marah, coba peluk, minta maaf walaupun kamu nggak salah. Kan seperti itu. Maka itu akan menjadi satu hal yang menyelesaikan masalah. Masuk hanya penggadian yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya itu. Mungkin itu. Intinya ketika saya mendapatkan perlakuan yang kurang tepat, saya harus memperlakukan orang itu dengan tepat. Ketika anak sedang marah, sesuatu orang tua sedang marah, coba peluk dengan kasih. Karena kedamaian dan keharmonisan itu tidak terwujud apabila akarnya tidak menghargai semua kehidupan dengan kasih sayang. Mungkin itu. Thank you banget jawaban Bante, indah sekali ya teman-teman sekalian. Mungkin kalau bisa dirangkum juga, ini mungkin kita talk less but love more gitu, the others. Dan tadi Bante juga udah sempat menyebutkan kalau misalnya salah satu akar permasalahan juga dari stigma-stigma yang didapat gitu ya, dari kita dengar dari kata teman, oh ini tuh kayak gimana sih, kayak gimana, padahal kita sendiri tidak ke source langsung gitu ya. Nah mungkin ini juga menjadi pertanyaan selanjutnya kepada Rabi juga gitu ya. Sebagai mungkin orang yang menjadi minoritas di berbagai tempat juga gitu ya, dari suku Jewish dan juga agama Yahudi segala macam. Bagaimana sih Rabi melihat stigmatisasi yang mungkin Rabi sendiri dapat, dan juga apa perasaan Rabi sebagai seorang Yahudi di Indonesia ini? Silakan. Jadi Yahudi itu artinya siap menjadi orang yang paling dibenci ya di seluruh dunia mungkin. Sehingga ada istilah tidak ada tempat yang aman untuk orang Yahudi di mana saja. Di Indonesia, apapun yang terjadi itu yang disalahkan kaum Yahudi. Ya kan, waktu tsunami di Aceh yang disalahkan Yahudi. Anda hilang sendal juga yang disalahkan Yahudi, ya kan. Waktu saya dilihat di Sumatera ada tulisan dilarang buang sampah di sini kecuali Yahudi gitu. Jadi memang Yahudi itu jadi suatu momok ya, yang sangat-sangat dibenci, tapi saya tahu ini
akibat lack of education ya, kurang pahaman orang gitu. Membenci sesuatu yang tidak dikenali, ini sifat dasar manusia. Ya kan, manusia suka membenci yang dia tidak tahu, dia tidak kenal. Sehingga akhirnya saya seperti Bante berkelana dari tempat ujung ke ujung untuk menjelaskan tentang Yahudi itu. Tanya-tanya ke saya, jangan tanya ke buku-buku yang ada di toko buku yang isinya itu fitnah semua gitu. Oh, judulnya orang Yahudi dimakamkan berdiri misalnya. Orang Yahudi ritual Paskah mengorbankan bayi. Ini semua buku-buku yang penuh antisemitisme ya. Sangat anti-Yahudi. Secara fisik saya pernah mengalami waktu saya jalan sama istri saya di sebuah mall ya di Jakarta itu, di Grand Indonesia. Istri saya itu hamil besar. Dan waktu itu saya sudah cukup lama melayani komunitas Yahudi di Jakarta. Dan karena istri sudah mau hamil, saya memutuskan pindah ke Manado untuk melahirkan di sana. Sebelum saya ke airport subuhnya, malamnya saya masih jalan di Grand Indonesia, saya itu dikeroyok oleh 5 orang. 5 orang karena saya pakai topi ini, topi Yahudi mau dipukul. Tapi saya langsung bilang saya warga negara Indonesia gitu kan. Mungkin saya pikir mereka kira saya orang Israel atau apa, saya jelaskan dulu. Lalu mereka langsung bilang tolong dilepaskan topi itu topi pembunuh katanya. Saya bilang apa relevansi topi yang saya pakai dengan pembunuh? Itu pembunuh bayi-bayi di Palestina. Saya semakin tidak ngerti lagi kan. Akhirnya di situ saya melihat ada lack of education yang sangat parah. Membawa orang melakukan kekerasan. Apa hubungan Yahudi di Indonesia sama konflik di Israel dan Palestina? Ya kan? Ini Yahudi Indonesia, nothing to do sama Yahudi yang ada di Israel kan? Tapi itu menjadi sebuah hal yang hampir membuat saya waktu itu mendapat kekerasan. Untuk ada security dari mall yang datang melindungi, dan di situ ini pengalaman jadi Yahudi di Indonesia gitu. Tapi udah cukup lama sebenarnya, ini hampir 10 tahun lalu. Sekitar 10 tahun lalu. Setelah itu saya banyak pindah ke Manado dan belakangan saya mencoba kembali untuk jalan-jalan di mall di Indonesia dengan menggunakan topi Yahudi dan tidak ada lagi masalah yang sama. Artinya saya melihat ada perubahan di Indonesia. Perubahan itu mulai dengan adanya, saya ingat waktu saya bikin Museum Holocaust, itu saya 1 bulan nggak keluar rumah karena wartawan jaga di depan rumah, nggak bisa keluar. Waktu itu isunya nasional. Karena ditolak MUI, ditolak oleh banyak orang. Akhirnya saya menghubungi MUI, saya bicara langsung dengan tokoh-tokoh MUI yang menolak, dan ternyata terjadi kesalahpahaman. Mereka memikirkan bahwa museum yang saya bangun ini dananya dari luar negeri. Jadi semacam ada bantuan dari Amerika atau dari Israel, ditanya. Saya bilang itu uang pribadi kami, saya dan jemaat beberapa orang. Kita bikin museum ini untuk mengenang keluarga kita yang meninggal di Holocaust, dan kita mau juga untuk lewat museum ini kita mengajarkan bahwa bahaya rasisme dan kebencian rasial itu bisa membawa orang ke Holocaust kalau kita tidak lawan dari sekarang. Jadi kita stand dengan berbagai korban, misalnya di Rohingya, di Uighur, di mana itu semua kita bukan cuma melawan antisemitisme, tapi Islamofobia, Kristenfobia itu kita lawan. Itu pesan saya waktu ingin mendirikan Museum Holocaust. Tapi yang dipahami oleh orang pada saat itu kan tidak seperti itu. Jadi berbulan-bulan saya perlu meyakinkan orang-orang yang menolak itu, sampai ketika mereka memahami ya udah selesai aja lewat. Mungkin coba kalau kasus-kasus baru terjadi di saat itu mungkin akan cepat pengalihannya. Tapi karena tidak ada kasus besar sehingga isu museum itu jadi panjang. Tapi saya menyadari bahwa memang setelah proses itu saya banyak melakukan hubungan ke teman-teman muslim di Indonesia, organisasi Islam banyak yang membackup. Dari situ terjadi edukasi juga dari teman-teman muslim kepada sesama muslim tentang Judaism, Holocaust dan lain-lain. Akhirnya setelah mereka sama, saya sekarang sering diundang ke masjid. Menjelaskan soal Judaism, tentang hukum fikih dan hukum Judaisme yang hampir sama. Di situ mereka bilang, wah ternyata sama ya, katanya. Saya bilang, iya jadi buat apa kita ribut. Setelah itu saya menjelaskan lagi tentang relevansi Taurat dengan Perjanjian Lama, dengan teman-teman Kristen, saya mengajar, saya diundang khotbah di gereja. Di situ saya memberi segala hal yang dimana membawa bahwa Judaism itu tidak perlu ditakutkan.
Karena Judaisme bukan agama dakwah atau agama misionari. Kita tidak mencari pengikut. Gitu loh. Hampir sama seperti Buddha ya Bante ya. Kita tidak melanglang untuk cari pengikut. Kalaupun orang mau masuk ya biasanya prosesnya lama dan rumit. Itu. Tapi ya itu akhirnya setelah terjadi komunikasi ya sekarang umumnya masyarakat Indonesia punya kesan yang agak lebih baik. Saya ke Jogja, saya kemana jalan, orang bilang, oh Rabi yang di YouTube ya waktu itu. Oh, iya. Saya bilang, oh iya, salam ya untuk komunitas Yahudinya. Ternyata masyarakat Indonesia sudah mulai ada paradigma yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Dan ini saya rasa edukasinya sudah mulai ada hasil. Karena background saya sebagai seorang dosen, saya rasa edukasi itu penting. Jadi memang kita perlu mengedukasi orang-orang ini karena orang itu membenci kita karena tidak tahu sebelumnya kan. Tapi kalau, dan saya bukan hanya berjuang untuk agama Yahudi tapi agama-agama lain yang mikrominoritas. Kita punya organisasinya di Sulawesi Utara, Forum Lintas Iman. Di situ udah kumpul semua, ada Bahai, Yahudi, Ahmadiyah, Syiah, Kristen Ortodoks, Kristen Anglikan, macam-macam. Pokoknya mikrominoritas yang ada di Indonesia kita berkumpul dan tugas kita saling memberi edukasi ke masyarakat. Bahwa di dunia itu bukan cuma 5 atau 6 agama gitu. Dan itu terbukti berhasil dan kami sangat senang bahwa memang ternyata masyarakat Indonesia dasarnya itu hanya karena tidak paham aja, bukan karena ada kebencian yang menggebu-gebu gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Ya kita tadi belajar ya pentingnya pendidikan, edukasi dan juga kita sebagai manusia itu perlu pembelajaran seumur hidup ya, lifelong learning gitu ya. Apalagi mungkin dalam agama kita sendiri punya banyak denominasi kita harus belajar dan juga dalam agama-agama lain kepercayaan-kepercayaan yang lainnya juga seperti itu. Terima kasih. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya aku bertanya lagi ke Rabi ya. Mungkin apa sih yang menjadi harapan atau masukan Rabi sendiri baik itu ke pemerintah maupun ke sesama masyarakat di Indonesia sendiri ke depannya agar kita mungkin memiliki lingkungan yang lebih baik lagi gitu ya dalam hal beragama segala macam. Silakan. Sebenarnya keinginan terbesar saya untuk agar Yudaisme ini diakui, pemerintah sudah cukup secara bertahap melakukan hal tersebut dengan memasukkan kelompok Yudaisme itu bersama-sama dengan teman-teman penghayat. Jadi untuk pertama kalinya beberapa bulan lalu saya sudah bisa ganti KTP, jadi tidak lagi menulis agama yang bukan agama saya. Ini suatu isu HAM yang paling tinggi ya kan. Bayangkan Anda menulis agama yang Anda tidak pernah anut, tidak ada hubungan dengan Anda, tapi karena alasan undang-undang kependudukan Anda harus tulis itu. Dan itu bisa berhasil 2-3 bulan lalu saya mengganti KTP setelah Kejagung datang ke sinagog kami dan mengatakan bahwa agama Yahudi akan disertakan di penghayat untuk sebagai salah satu bentuk pengakuan. Tapi akan dirapatkan lagi karena kami merasa kami bukan penghayat atau agama lokal tadi yang dijelaskan. Karena dari Kementerian Pendidikan dan Riset itu, Pendidikan Nasional, mau agama penghayat itu hanya untuk agama lokal Nusantara, indigenous people. Jadi kami mau ke depan dan katanya akan ada rapat antara departemen, semoga bisa kembali ke Kementerian Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 bahwa selain 6 agama di bagian penjelasan ada agama-agama lain seperti Yahudi, Shinto, Zoroastrianism itu masuk ke dalam pengakuan agama. Sehingga pernikahan Yahudi bisa dicatat, ya kan? Hal-hal tentang Yahudi bisa dengan Dukcapil itu bisa terkoneksi. Itu harapan saya ke depan. Kalau soal untuk pengakuan libur tidak perlu karena hari Sabtu hari ibadah kami sudah hari libur di Indonesia. Jadi sudah cukup. Kami hanya perlu ibadah tidak diganggu-ganggu dan masyarakat Indonesia semoga tidak ada lagi kecurigaan. Harapan saya selain tadi ke pemerintah, ke masyarakat tidak perlu takut dengan Yahudi. Kami tidak punya rencana Yahudinisasi di Indonesia. Ada yang bilang kalau dibiarkan nanti sama seperti yang terjadi di Palestina. Ini tentu saja beda, ada orang Yahudi di Eropa, di Amerika tidak pernah terjadi praktek-praktek untuk melakukan hal yang sama di Timur Tengah dengan di negara-negara lain. Kita hanya perlu dialog, mungkin sambil minum kopi dengan Bante, ya kan. Semoga kecurigaan itu bisa hilang, karena pada intinya kita semua ini ya sama. Kita manusia sama,
Saya yakin dan percaya apapun agama keyakinan kita ya, kita yakin hanya satu Tuhan yang menciptakan kita semua. Dengan berbagai nama dan nama, ajaran dan lain-lain, semua menuntun kepadanya, ya kan. Itu yang saya yakin dan saya harap masyarakat Indonesia bisa lebih menerima keberadaan kami ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk sekali. Terima kasih Rabi. Dan mungkin pertanyaan yang sama juga mungkin aku bisa tujukan kepada Bante. Dan juga mungkin ada pertanyaan tambahan juga gitu ya. Bante sebagai orang yang menggagas kopi toleransi gitu ya. Bagaimana sih Bante ini bisa meningkatkan nilai toleransi umat beragama melalui kopi toleransi ini gitu ya. Mungkin 2 pertanyaan itu, silakan. Ya, jadi kopi toleransi terbentuk dari beberapa pemuda ya. Di situ ada ustadz muda, pendeta muda, pastor muda, dengan beberapa agama-agama lokal yang belum diakui sebagai agama, kebanyakan tentang anak muda. Dulu saya melihat banyak sekali diskusi-diskusi dengan di tempat-tempat yang mewah, di gedung-gedung dan lain sebagainya. Tapi itu hanya seperti program-program saja, dan itu hanya diskusi di situ selesai gitu. Jadi kopi toleransi bagaimana dari akar rumput yang paling bawah, bahkan mungkin masyarakat Indonesia yang selama ini bersembunyi karena memiliki keyakinan yang bahkan orang ketika mendengarnya saja orang ini, oh ini nggak pantas hidup misalnya, bisa bergabung dengan di kopi toleransi itu. Jadi kopi toleransi tidak organisasi, tidak bernaung dimanapun, tetapi anak muda ketika mau di kopi toleransi ngumpul sambil ngopi, di situ ada diskusi. Misalnya ketika ada kegiatan kopi toleransi membahas tentang apa yang sedang mungkin di masyarakat dibicarakan. Nanti pembicaranya ada pendeta muda, pastor muda, ada biku muda, ada mungkin dari pengayat kepercayaan dan beberapa kawan-kawan yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda walaupun belum diakui atau tidak mau disebut keyakinannya karena akan membahayakan mungkin kan. Itu disitulah kita bisa dengan santai. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita, ketika duduk di warung kopi ataupun di kafe dengan memesan kopi dengan menu berbeda-beda. Menu berbeda-beda kita tidak bermasalah, loh kamu kok minum kopi Americano, kamu kan orang Jawa bukan Jawano gitu. Ya dari kenapa kita Indonesia kok nggak ada Jawanesia, Bataknesia, Manadonesia dan lain sebagainya. Tapi kita Indonesia, kita masih dalam satu ibu pertiwi yang sama. Walaupun kita berbeda-beda keyakinan, kita minum kopi yang berbeda-beda. Maka kopi toleransi ada rasa, ada makna dalam hangat secangkir kopi kita. Hangat secangkir kopi kita itu karena kalau ketidaktahuan didinginkan terlalu lama, itu membuat permasalahan. Sama ketika pasangan kamu diamkan, pasti dingin kan sikapnya. Nah, itu akan membuat permasalahan baru kan ya. Bukan pengalaman ya. Itu penglihatan saya. Nah, karena saya kan kaum tuna asmara. Hidup sendiri gitu. Tuna asmara gimana? Ketika saya berkelana nggak ada kepentingan lagi dan nggak ada yang saya cari karena saya hidup saya sendiri kan gitu. Maka di mana ketika saya dibutuhkan disitulah saya tinggal. Ketika kopi toleransi di masjid, kita buat acara di situ buka puasa bersama. Walaupun mungkin pas buka puasa bersama itu moderatornya Bante, nanti pembicaranya dari gereja, dari mana. Kita di situ seduh kopi, makan bersama, nggak ada yang ditanya agamamu apa. Orang kan nggak mungkin tanya saya agama saya aja apa kan. Nggak sekolah pun udah tahu kan pasti kan. Nilainya di situ. Walaupun orang nggak tahu keyakinan saya apa aja. Walaupun pakaian saya seperti ini, bertapa misalnya. Nah, dilihat seperti agama Buddha. Tetapi ketika saya berbagi pengalaman, berbagi keagamaan, tidak hanya di wihara. Ya, mungkin di pesantren, mungkin di gereja, dimanapun. Ketika apa yang saya pelajari, saya ketahui memberi manfaat bagi mereka, ya, saya ada di situ, hadir di situ. Jadi kalau orang bilang kopi toleransi itu kita belajar dari Indonesia sejak dulu. Bagaimana kita Indonesia itu sebenarnya Indonesia yang gotong royong. Katanya dulu sebelum terbentuknya Pancasila ada pilihan satu kan. Ekasila terus Trisila baru
Pancasila. Kalau Eka Sila itu berat karena Indonesia yang gotong royong. Kalau dulu kan orang membersihkan selokan, kotoran lain sebagainya kan gotong royong. Dulu pemuda itu penggerak. Bagaimana ketika ada yang rusak, ada yang kotor, mari kita bersihkan bersama. Tapi pemuda sekarang kan penggertak. Gimana ini pemerintah Indonesia gini nggak bisa. Ini jadi penggertak. Maka kita sebagai anak muda terutama yang di lintas agama, kita bukan hanya menjadi pemuda yang penggertak, tapi mari kita bergerak bersama. Kalau hanya kita menggertak, kita buat aksi, buat tulisan-tulisan saja, kalau kita nggak ada aksinya, nggak ada misalnya beberapa tempat kita buat gotong royong, bangun masjid sama-sama, itu semua agama di situ. Bangun wihara sama-sama, bangun gereja sama-sama, dari berbagai agama bisa sama-sama di situ. Jadi kita tunjukkan action kita. Jadi pemuda itu harusnya menjadi penggerak bukan penggertak. Pemuda itu berkarakter, bukan yang karaten ya. Kita pemuda itu pengais, bukan hanya pewaris. Ya kalau pengais kita memiliki inisiatif yang baru. Toleransi di Indonesia tidak perlu dibangun. Kita cuma mempertahankan tradisi kebudayaan kita. Bagaimana dulu agama-agama yang masuk ke Indonesia melalui budaya, maka mereka tidak bertolak belakang dengan masyarakat saat ini. Tetapi kenapa ketika sudah kita di dalam, kita malah melupakan identitas kita sendiri. Gitu. Jadi kopi toleransi terbuka untuk siapapun, dimanapun bisa buat ngopi bersama. Ya jangan lupa undang saya. Nah itu bisa ya kan. Nanti kita bicara misalnya dari Yahudi, ada loh ternyata sumbernya jelas. Tadi udah disinggung, jangan membaca hanya buku-buku yang buku itu sendiri tidak dipertanggungjawabkan. Gitu. Katanya saja. Nah itu seperti dulu pas zaman-zaman kasus di Rohingya itu ada pengalaman itu sebenarnya yang agak membuat saya bukan takut ya tetapi tertantang ya. Karena hidup itu adalah permainan, bukan tantangan ya. Jadi permainan bagaimana kita mempermainkan hidup kita untuk bermanfaat orang lain. Waktu itu beberapa dari mahasiswa Islam di salah satu kampus hampir setiap hari datang mau wawancara tentang Rohingya, datang lagi. Kemudian saya bilang bersama teman-teman Kopi Toleransi, oke kita buat diskusi akbar itu di kampus Islam itu sendiri. Dan nanti langsung tanya sama saya di sana langsung. Nah, ketika saya masuk ini, oh ini Rohingya ya, biksu gundul ya katanya. Nah kalau nggak gundul kan nggak biksu gitu. Ini bukan, saya sih nggak gundul sih, gunawan aja. Gundul tapi menawan kan. Jadi ketika kita menjelaskan di semua, maka nggak ada yang selama ini katanya, tapi ternyata ketika dengar langsung dari yang bersangkutan, itu mereka akan, pencerahan bagi kita hanya satu kalimat sebenarnya, kalimat O. Jalan menuju ke American mana? Ini naik. Oh di sini. Oh katanya Yahudi ini ketika Yakub sudah menjelaskan, oh begini. Kalimat O itu sulit sekali kita dapat kalau enggak dari yang bersumber. Maka itu kopi toleransi ada rasa, ada makna dalam hangat secangkir kopi kita. Kepedulian jangan kita tunda-tunda karena ketika lama engkau diamkan itu akan menjadi dingin. Dan ketika itu dingin, berdarah dingin. Ini tuh, terima kasih. Keren banget. Kita udah ngobrol panjang lebar. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan dari aku sendiri, tapi karena ini insightful banget. Saking insightfulnya sampai kita akan memasuki sesi Q&A lebih cepat gitu ya, lebih dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di venue, boleh kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand, dan juga teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, Instagram, segala macamnya, kalau ada pertanyaan silakan taruh di kolom chat. Nanti akan aku bacakan juga lewat dari sini gitu ya. Mungkin dari teman-teman di venue, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand aja. Mungkin Bante, kopi favoritnya apa Bante? Kopi favoritnya apa Bante? Oh semua bisa ya? Karena katanya bisa ke semua agama katanya. Mantap. Oke, mungkin teman-teman di venue apakah ada yang mau bertanya? Boleh mungkin ditujukan ke salah satu speakers ataupun ke seluruh speakers yang di sini.
Adakah dari teman-teman di sini atau coba kita cek dari media sosial dulu ya. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan. Oh, sudah ada pertanyaan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya menyimak banget perbincangan teman-teman tadi. Dan saya menyimpulkan masih ada masalah yang sama-sama kita alami bersama. Kita masih punya frame atau penjara pikiran kita, yaitu Mayomino. Saya pikir kayaknya kita harus bersama-sama membuat gerakan bagaimana mayoritas minoritas ini udah nggak perlu dibahas lagi, udah nggak perlu dijadikan patokan lagi, sehingga kita akan mengalami hidup yang lebih damai bersama gitu. Ya karena kan selama ini kita ya seperti yang Rabi tadi bilang, apa yang Rabi alami itu bisa ya istilahnya apa ya, diskriminasi ya, karena orang masih berpikir, wes gue mayoritas nih, lu minoritas kayak gitu. Nah sejak lama ya kita Bante ngomongin gimana ini kita perjuangkan gitu, jangan dijadikan patokan. Itu statistik itu udahlah, kita nggak butuh itu. Kita juga pengen negara kita ini berperan. Selama ini kan negara hanya mempertimbangkan, hanya memikirkan, memprioritaskan agama-agama centang biru, ya, agama-agama verified, ya, agama-agama yang belum centang biru kayak di anak tirikan gitu loh. Nah ini gara-gara ada verified dan unverified-nya ini nih, ya, gimana pandangan teman-teman di depan apabila atau tantangan kita mendelete frame kita tentang Mayomino. Dari saya itu. Oke, sebelumnya namanya siapa Pak? Sorry. Nama saya Matahari Timur. Oh, dari keren Kopi banget. Toleransi juga. Thank you Pak Matahari. Nah mungkin untuk pertama mungkin bisa ke Kak Putih. Oh, silakan Kak Putih terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan. Oke, ya benar sih Pak atas ini apa namanya pernyataan dan apa yang disampaikan. Mungkin memang secara tidak sadar kita sering karena di media yang kita konsumsi gitu kan, oh mayoritas Islam, terus kita merasa lebih punya power, terus kita punya superiority juga merasa secara tidak langsung. Dan memang diakui bahwa ketika kita mengubah narasi yang ada di masyarakat itu perjalanan yang cukup panjang, seperti yang tadi saya sebutkan bagaimana anak muda juga ketika mengubah narasi dari pemuda yang rentan kemudian menjadi pemuda yang juga nanti bisa menjadi key stakeholder dalam isu seperti ini gitu. Jadi nggak bisa banyak untuk ngasih komen karena memang setuju bagaimana kita secara nggak langsung ketika apa di otak kita itu terbagi antara mayoritas dan minoritas, kita merasa ada suatu hal yang lebih dari kita. Dan daripada kita punya pembagian dikotomi seperti itu, bagaimana kita saling uplifting gitu, saling empowering satu sama lain gitu, dan menghilangkan batas-batas itu, gitu sih. Mungkin buat yang lainnya tambahan. Thank you Kak Putri jawabannya. Mungkin kita ke Bante, silakan. Oke ya, dari Bang Matahari Timur. Jadi kalau kita, salah satunya ya kalau kita mau menghilangkan, bukan menghilangkan tapi bagaimana kita memendam mayoritas minoritas, kalau yang masih mempermasalahkan itu kayaknya mainnya kurang jauh ya. Karena hanya selalu merasa mayoritas. Maka tadi saya bilang ketika saya berkelana dari Sabang sampai Merauke sampai Kalimantan, saya merasakan sebagai mayoritas, minoritas. Ketika saya merasakan di situ, saya tidak merasakan lagi mayoritas dan minoritas lagi. Ternyata kita semuanya sama. Jadi ketika engkau ingin mengenal dirimu sekecil apa, berkelanalah. Melihatlah dunia yang begitu besar, maka kamu akan terlihat begitu kecil. Sama kita di sini terlihat besar,
Coba aja lihat di Google Map itu. Makin kecil, ternyata kita sekecil itu. Bahkan tak terlihat. Ya. Kalau kita dengan merasa mayoritas, kita mendapatkan kekuatan. Itu kan kekuatan bukan dari dalam diri kita, dari luar diri. Sedangkan seseorang yang hanya mendapatkan kekuatan dari orang-orang lain, itu akan mudah hilang, tidak dibawa sampai mati. Untuk apa kita memperjuangkan sesuatu yang tidak kita bawa mati? Beragama bukan untuk memperjuangkan yang di luar fisik kita, tetapi apa yang di dalam hati kita sendiri. Ketika ayat-ayat agama tak dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian, maka ayat-ayat cinta yang bisa menghilangkan permusuhan dan kebencian. Terima kasih. Thank you Bante jawabannya, dan mungkin terakhir dari Rabi, silakan. Saya pernah menghadiri peluncuran dari waktu itu Ibu Alisa Wahid, Beda Setara namanya. Beda setara, meskipun berbeda kita tetap setara, the message ya di situ. Tapi memang bahasa undang-undang tadi saya bilang nomor 1 PNPS tahun 65, dibilang ada 6 agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia, dan di luar agama mayoritas itu ada agama-agama lain. Jadi ini bahasa undang-undang. Dan kadang juga ada pertanyaan-pertanyaan di dalam dialog, bagaimana Anda rasakan sebagai seorang minoritas gitu. Jadi ini juga memang harus paradigmanya harus secara bersama kita merubah itu. Dan sebenarnya tidak ada masalah ya, kalau memang dalam setiap pertanyaan itu tidak perlu diungkit mana minoritas mana mayoritas, karena ya kayak orang yang dari tadi Bante bilang, kalau saya sih memang nggak pernah merasa mayoritas ya di Indonesia ya. Tapi kalau dari daerah dia merasa dia mayoritas di sana, dia ke Jakarta dia merasa minoritas, itu ya perbedaan-perbedaan keadaan, dan memang hanya masalah istilah. Jadi kalau mau dipakai mau dihilangkan lebih bagus, buat saya tidak terlalu pengaruh, karena saya tetap merasa bahwa dimanapun saya berada, saya tetap meskipun sebagai ya dianggap kecil mayoritas, tapi ya kalau nggak ada Yahudi nggak rame kan dalam diskusi agama gitu. Jadi saya rasa tetap kita saling melengkapi gitu. Itu aja sih. Jadi bukan masalah besar kecilnya, tapi keterlibatan kita gitu. Follower bisa dibeli kan untuk centang biru. Oke, thank you, semoga menjawab pertanyaan siapa. Oke, ini sebenarnya masih ada waktu sekitar 3 menit untuk Q&A, tapi mungkin agak nanggung ya kalau kita tanya langsung ke audiens lagi. Tapi mungkin ada pertanyaan singkat dari teman. Oh, silakan. Soti Hotu, nama budaya Bante, selamat malam, salam sejahtera. Aku Gita, mau nanya seperti ini, ada kegundahan sih. Bagaimana cara ya pemuka agama untuk mengedukasi umatnya dalam menggunakan bahasa agar tidak saling menyakitkan, karena di lapangan seringkali bahasa yang saya temukan itu suka saling menyakitkan. Contohnya sebagai seorang Advent haram untuk tidak boleh makan seafood. Nah, apakah istilah-istilah yang sangat sensitif itu bisa diedukasi agar umat-umat tidak ada yang saling menyakitkan dengan berbagai macam istilah tersebut seperti itu, karena harammu bukan juga haramku juga belum tentu haramu seperti itu. Dan dari situ banyak kali polisi surga dan neraka. Itu aja sih, terima kasih. Namo Buddhaya, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Namo Buddhaya Bante. Sebelumnya namanya siapa Kak, sorry? Oh yes, thank you. Ya mungkin boleh dari Rabi dulu. Ya itu orang yang masih menyembah ego buat saya, bukan menyembah Tuhan. Kalau orang menyembah Tuhan, dia melihat sisi manusiawi di orang lain yang berbeda. Kalau orang masih menyembah ego, dia memaksakan ego-ego ajaran agama kepada pihak lain. Kenapa? Bahasanya sebenarnya ketika seorang pemuka agama berkhotbah di tempat ibadahnya, jangan gunakan istilah kami, mereka, kita, mereka, membeda-bedakan. Tapi memang kayak di agama Yahudi, kita yakin Taurat itu diturunkan hanya untuk orang Yahudi. Yang dilarang makan babi orang Yahudi. Di luar orang Yahudi tidak dilarang ya, kita jangan melarang mereka makan. Simple kan?
Jadi di dalam khotbah saya selalu hanya fokus ke ajaran untuk agama kita, penganut kita. Jangan compare dengan di luar. Oh kalau di sana boleh, di sini nggak boleh. Fokus aja ke kita, dan kalaupun kita harus menyampaikan ada orang lain dengan keyakinan beda, kita harus hormati. Itu pesan-pesan yang wajib disampaikan kepada umatnya atau pengikutnya. Tapi jangan pernah mengajarkan untuk membedakan bahwa yang satu benar, yang satu salah. Belum tentu kita benar, orang salah. Bisa kita benar, mereka juga benar. Itu nilai-nilai yang harus ditanamkan. Mencegah kita menjadi fanatik buta. Terima kasih. Thank you, Rabi. Silakan, Bante. Karena pertanyaannya tadi bagaimana menjadi pemuka agama yang bisa membuat umatnya tidak berkata itu ya. Jadi jadilah pemuka agama atau penyiar agama yang tidak berkata-kata seperti itu juga. Karena kita tidak bisa menertibkan semua masyarakat yang mengikuti kita, tetapi bawalah kalimat kata-kata yang bisa diikuti orang lain. Kenapa ada kalimat dan perkataan seperti itu? Mungkin suatu pemuka agama pernah mengatakan hal itu. Maka kalau kita menjadi seorang leader, seorang induk, jangan katakan sesuatu yang orang lain tidak ingin. Jangan katakan sesuatu yang kamu tidak ingin dengar dari orang lain. Itu saja sih. Terima kasih. Thank you, Bante. Dan juga terakhir, Kak Putri, silakan. Ya, apakah ada tanggapan? Nggak ada. Oh. Tadi kan Oh ya, oke, sorry. Oke, mungkin ini sesi Q&A udah habis teman-teman. Nanti kalau ada yang penasaran mungkin bisa reach out ke setiap masing-masing speaker melalui sosial medianya. Dan mungkin ada satu pertanyaan terakhir aja, ini sebenarnya simpel banget dari aku sendiri sih. Mungkin tadi kita ngebahas tentang lifelong learning, pendidikan, edukasi segala macam. Nah mungkin ada gak resource bahan yang dari eksternal gitu yang bisa teman-teman sekalian baca atau tonton atau diskusi yang direkomendasikan oleh speakers di sini gitu. Kalau misalnya ada teolog misalnya di Kristen Reform dari Raymond Panikar atau siapa gitu, silakan. Apa dari Bante dulu silakan. Untuk kebebasan beragama dan beriman. Ya, jadi bacaan yang paling utama dan utama bagi orang beragama, bacalah dan pelajari kitab suci masing-masing dengan baik dan benar. Ketika memahami kitab sucinya masing-masing, maka akan bertindak kepada orang lain juga baik dan benar. Bagi saya kekerasan terjadi, perkataan yang kasar terjadi dan tindakan terjadi tidak tepat. Karena pembelajarannya sendiri belum selesai. Ketika sudah selesai pembelajarannya, bahkan merasa beragama pun malu gitu. Saya sendiri kalau dibilang merasa beragama, saya belum. Tetapi saya menuju mempelajari agama itu sendiri. Karena pada dasarnya kita di Indonesia bukan penganut agama ya, tetapi kita penganut kajian-kajian agama-agama. Kalau saya penganut agama, nanti agama Buddha yang mana? Aliran A yang mana? Nah, jadi kita itu sebenarnya umat kajian agama. Maka pelajari kitab dan ayat suci masing-masing, maka nanti bisa ditularkan kepada masyarakat, bahkan semua makhluk. Bukan hanya sesama agama, tetapi kepada semua makhluk di sekitar kita. Saya yakin ketika kaum yang memiliki keyakinan mempelajari apa yang diyakini dengan baik dan benar, dengan hati, maka dia akan berucap bertindak dengan hati-hati. Tapi kalau mempelajari agama, keyakinan bukan dengan hati, tetapi hanya logika yang masih terluka, yang masih putus asa, yang masih banyak keluh kesannya kepada sesama bukan kepada Tuhannya, maka dia tidak memahami hatinya, maka dia tidak praktekkan dengan hati-hati. Karena hati yang tidak hati-hati, dia akan melukai hati orang lain dan hatinya merasa terluka walaupun tidak ada orang lain yang melukainya. Terima kasih. Thank you Bante. Silakan Rabi. Ya. Benar yang kata Bante bahwa kita wajib mempelajari kitab suci kita masing-masing. Tapi dalam kegiatan interfaith atau dialog lintas agama, itu saya sering aktif dalam konsep scriptural reasoning. Jadi misalnya ada 3 agama Yahudi, Kristen, Islam, kita sama-sama membuka 3 teks kitab suci agama itu. Yang Yahudi membaca teks bahasa Ibrani, yang Kristen membaca dalam teks bahasa Yunani, Perjanjian Baru, yang Muslim membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita sama-sama baca mengikuti untuk memahami kitab suci agama orang lain,
lalu nanti dijelaskan oleh yang bersangkutan yang menganutnya, sehingga kegiatan itu memberi kita wawasan. Memberi wawasan, jadi orang saling mengenal, oh ternyata di kitab suci agama lain juga indah gitu loh. Isinya bukan yang seperti kita curigai gitu loh. Itu salah satu metode jadi ya, ini pola baru, tapi pola yang lumayan berhasil. Saya pelajari pertama kali waktu di Amerika, saya ikut Drew University waktu itu tentang soal masalah interfaith. Kemudian itu dilakukan di Yogyakarta, Jawa Tengah hampir setiap bulan di Indonesia, dan itu menghasilkan orang-orang pesantren pertama kali membaca Alkitab, pertama kali mendengar Taurat, pendeta-pendeta pertama kali membaca Al-Quran, dan dari situ mendapat wawasan, dijelaskan oleh sang penganutnya, dan berkurang kecurigaan itu. At least kebencian itu lebih berkurang jauh, kecurigaan berkurang, dan akhirnya terjadi saling respect satu sama lain. Jadi itu salah satu metode yang cukup baik menurut saya untuk memahami dan mencari perdamaian bersama. Thank you Rabi. Silakan Kak Putri. Ya, mungkin saya mau menambahkan atau menegaskan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, karena memang benar kita harus memahami agama dan kitab suci kita secara utuh masing-masing. Dan mungkin untuk tambahannya adalah bagaimana pemuda atau kita secara keseluruhan itu juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi informal. Mungkin untuk di awal kita bisa pasif dulu, karena kan nggak semua orang saat itu mungkin merasa aman, merasa nyaman, tapi setidaknya kita berusaha untuk terlibat, untuk tahu, untuk stay curious gimana sih dialog di dalam itu, apa yang mereka bicarakan, dan makanya kita khususnya anak muda berusaha untuk memainstreamkan yang namanya informal interfaith dialog seperti ini. Mungkin kalau di kampus bisa di kantin dengan teman-teman itu udah mulai dialog di situ apapun terkait dengan isu ini, karena yang terpenting itu kan apa yang kita lakukan setiap harinya dan membiasakan dialog itu ada di sekitar kita, seperti itu. Oke, thank you teman-teman sekalian. Kita tepuk tangan sekali lagi buat para speaker yang kita udah belajar banyak banget ya hari ini. Dan mungkin kita akan masuk ke interactive session. Tadi mungkin ada beberapa belum datang. Kita ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab melalui Mentimeter. Tadi kita udah sesi pertama, sekarang sesi kedua. Dengan pertanyaan yang sama, tapi kita pengen lihat apakah berubah pemikiran teman-teman terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi setelah mengikuti sesi bersama para speaker kita gitu. Nah, silakan teman-teman sekalian untuk scan barcode yang ada di sini. Dan kita akan masuk ke beberapa pertanyaan tadi ya. Kalau ada yang internetnya lemot, mungkin bisa connect ke wifi juga. Di sini ada wifi dari AT Amerika. Oke. Mungkin kita akan menunggu beberapa saat lagi gitu ya. Sampai mungkin ada 20-an orang lah di Menti ini. Nah, bisa buka menti.com dan menggunakan kode 47089129 atau scan barcode yang ada di layar ya teman-teman sekalian. Iya. Ada 15, mungkin tunggu 5 orang lagi. Silakan teman-teman sekalian yang ada di venue ataupun yang ada di online ya. Aku juga pengen ingetin sih, kita udah belajar banyak banget hari ini. Jangan sampai dialog dan pelajaran yang teman-teman dapat pada hari ini berhenti di situ aja gitu ya. Silakan teman-teman share apa yang teman-teman dapatkan kepada teman-teman lainnya atau share diskusi kali ini karena ada di YouTube juga pada orang lain ya, biar informasi dan juga dialog ini bisa terus lanjut ke lebih banyak orang. Oke, karena sudah 24 orang yang ada di menti.com, kita bisa mulai saja. Pertanyaan pertama adalah, I agree that respecting other beliefs creates peace in diversity. Nah, silakan teman-teman vote. Oke, sudah ada 24, yang 26 yang menjawab. Wah, ini berbeda dari tadi ya sebelumnya. Sebelumnya hanya ada jawaban strongly agree dan agree. Nah, ini kita lebih banyak lagi jawaban yang berbeda.
Oke, thank you atas jawaban teman-teman. Dan pertanyaan kedua adalah, I think having interfaith discussion is important. Apa kalian sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Boleh, silakan di vote teman-teman sekalian. Oke, kita sudah melihat jawabannya. Ini mungkin sekarang lebih banyak yang strongly agree ya dibandingkan sebelumnya. Dan juga pertanyaan ketiga adalah, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. I am more comfortable discussing religious topics with people who have the same religion as me. Oke, silakan. Oke, wah ini yang mungkin paling mencolok hari ini ya. Terima kasih semua. Paling mencolok. Tadi ini first sessionnya belum berubah ya. Ya, tadi yang aku ingat di first session lebih banyak yang strongly agree kalau nggak salah. Oke, thank you jawabannya teman-teman sekalian. Kita akan, ya bisa lihat ya sekarang yang strongly disagree lebih banyak. Kita ke pertanyaan nomor 4 sekarang. Di pertanyaan nomor 4 ada, I'm comfortable congratulating people on their religious holidays that are different from mine. Silakan teman sekalian di vote. Oke, ini juga berbeda sedikit. Tapi ini kita bisa ngelihat ya jadi teman-teman sekalian, diskusi kita pada hari ini mungkin mengubah beberapa pandangan teman-teman sekalian juga. Sekarang yang lebih baik semoga. Dan pertanyaan selanjutnya kelima adalah, I believe that people can choose their religion separately from their family or community. Nah, silakan. Ya, kita bisa lihat. Ini partisipannya agak berkurang dikit ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang kenal? Oh iya, 3 di depan ya. Betul. Oke. Thank you jawaban teman-teman sekalian. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan ke-6 adalah, I feel safe when people ask about my religion. Silakan di vote lagi. Apakah teman-teman merasa aman apabila ditanyakan tentang agamanya? Oke, interesting. Oke, thank you teman-teman sekalian atas jawabannya. Dan itu merupakan interactive session kita yang kedua tadi ya. Kita lihat dalam waktu 1 jam lebih sedikit aja sudah banyak banget yang mungkin berubah ya persepsinya atau perspektifnya melihat pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya. Semoga teman-teman sekalian bisa pulang dengan wholeheartedly gitu ya, dengan wah ini saatnya saya juga lebih terbuka terhadap agama dan kepercayaan-kepercayaan lain gitu. Nah, sebelum kita menutup sesi yang sangat indah hari ini, mungkin aku bisa ke masing-masing speaker untuk closing remarks atau closing statement untuk hari ini yang mungkin bisa menjadi penutup yang semakin indah agar teman-teman sekarang bisa pulang dan tidur nyenyak gitu ya. Oke, mungkin pertama aku persilakan kepada Kak Putri terlebih dahulu. Iya. Time flash ya, kayaknya baru tadi dimulai. Ternyata udah mau selesai aja. Mungkin kalau dari saya mau menekankan bahwa peran anak muda itu penting karena mengapa kita ada di sini, itu yang pertama. Terus yang kedua, peran anak muda ini didasarkan pada bahwa kebanyakan apa yang kita lakukan itu merupakan grassroots experience dan bentuknya organik, kontekstual, melokalisasi yang ada di akar rumput. Jadi ketika kita ingin melawan bersama-sama kekerasan berbasis agama, kemudian mempromosikan juga kebebasan beragama, jangan lupa bahwa memang juga ada peran selain tokoh agama ya yang menjadi
tonggaknya itu juga ada peran anak muda karena sejauh ini memang kita berusaha untuk lagi mengubah narasi yang ada karena untuk juga melawan violent extremism yang ada di mana radikalisasi dan sebagainya itu kita dicap rentan. Kemudian kita yang menyebarkan propaganda itu karena kita selain yang mampu untuk memaksimalkan teknologi, tetapi secara di sisi lain kita juga yang menyebarkan itu. Tapi kita berusaha di sini bahwa narasi itu usang dan kita sama-sama ada di sisi juga para tokoh agama, yaitu untuk membantu dan mempromosikan perdamaian dengan cara-cara kita yang lebih inklusif, kemudian yang lebih eksploratif, menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih sederhana dan juga menyebarkannya itu berupa pendekatan peer to peer karena itu yang bisa lebih lekat ya, seperti itu. Mungkin itu dari aku. Oke, thank you Kak Putri, teman-teman sekalian atas closing statement dari Kak Putri. Dan juga selanjutnya Rabi silakan. Saran saya, belajarlah dahulu untuk menjadi manusia, baru belajar agama. Karena agama itu kita peluk sendiri, sedangkan manusia itu kita memperlakukan ke siapapun yang seagama dan tidak seagama dengan kita. Dan saya sangat berharap banyak kepada media di Indonesia, jangan bodohi bangsa kita. Berikan berita-berita yang fakta, yang membangun, menyejukkan, bukan berita-berita provokasi. Berita-berita yang membuat bangsa kita semakin menjadi bodoh dan menjadi emosi yang tidak karuan. Dan sebagai penduduk Indonesia, jangan kita melihat konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia sana, lalu kita bawa panasnya itu ke bangsa kita. Ingat, perbedaan agama di antara kita, tapi kita masih satu manusia yang sama, warga negara Indonesia. Jangan panas itu kita bawa lalu kita jadikan di negara kita. Kita negara yang cinta damai. Kita bersama memang siapa yang tidak terluka melihat ada sesama agamanya menjadi korban, tapi ingat, jangan bawa api itu ke dalam negara kita. Negara kita butuh kesejukan. Kita perlu menjaga bahwa selain sesama agama, sesama warga negara Indonesia ini yang paling perlu. Jangan mau kita diadu domba oleh media, diadu domba oleh pihak-pihak yang menginginkan perperangan. Tapi ingatlah bahwa kita pahlawan berjuang kita dulu untuk mempunyai satu negara yang merdeka, yang bisa saling melihat orang tanpa melihat agamanya. Seperti kata almarhum Gus Dur, kalau orang berbuat baik, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Jadi tolong, kalaupun Anda merasa sedih melihat peperangan yang terjadi di belahan dunia sana, cukup mengirim doa. Jangan turun ke jalan menyerang sesama masyarakat kita hanya karena perbedaan di antara kita. Kita sama-sama masyarakat Indonesia yang perlu bertumbuh bersama menjadi sebuah bangsa yang kuat. Terima kasih. Thank you Rabi, silakan Bante. Mahatma Gandhi pernah berkata, dunia tidak akan pernah mencukupi keinginan satu orang. Begitu juga kaum beragama tidak akan bisa memenuhi keinginan satu orang untuk semua orang sama satu agamanya. Ya, jadi menjadi manusia yang manusiawi, memanusiakan manusia lainnya. Saya akan membacakan puisi dari buku Kopi Toleransi untuk penutupnya. Di sini saya kasih judul juga Kopi Toleransi. Kopi toleransi. Di hadapan kopi kita semua sama. Tak ada sekat yang membedakan harkat dan martabat. Kopi kita boleh beda, tapi tak memisahkan kita sebagai saudara. Secangkir kopi membawa pada tawa dan canda, meski rasa dan aroma berbeda. Perbedaan adalah keharmonisan. Perbedaan adalah kekuatan dan keunikan dalam keberagamaan. Perbedaan adalah keindahan dalam taman kebersamaan. Secangkir kopi tak membedakan suku, budaya, atau agama penikmatnya. Tak ada kamu, tak ada aku, atau dia.
hanya ada kita sebagai satu saudara sebangsa. Bila cinta kasih ada dalam hati, maka hati-hati dalam berucap, bertindak, dan berbuat. Kemanapun engkau melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Karena manusia harus bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Tapi hidup kita berusaha untuk menghidupkan kehidupan lainnya. Perjuangan toleransi tidak akan pernah selesai sejak dulu, sekarang, dan juga nanti. Karena dari dulu awal agama sampai nanti mungkin pun masih ada perbedaan. Tetapi bagaimana kita membangun dari dalam diri kita, sekitar kita, dan orang-orang yang bisa kita jangkau untuk tetap teguh dalam cinta bersama. Terima kasih, sekian, dan semoga kita semuanya tetap berbahagia. Terima kasih kepada Bante dan juga seluruh speaker. Ya, kita belajar banyak banget hari ini. Dan dari aku sendiri nggak akan ada closing statement. Nanti biarkan teman-teman sekalian yang berefleksi dari seluruh perbincangan pada hari ini. Dan sesi interfaith dialog hari ini sampai di sini aja. Dan besok kita akan ada sesi kedua juga berjudul Gender Equality at the Heart of Society yang akan dibawakan oleh Prita Bansal, American Lawyer, United Religions Initiative, Trustee and Peace Builder. Ada juga Romo Franz Magnis Suseno, yaitu Jesuit priest yang juga mengajar di Diyarkara School of Philosophy. Dan yang terakhir ada Ibu Misbah Zulfa Elizabeth yang merupakan Dean of Faculty of Social and Political Sciences di State Islamic University Wali Songo Semarang. Jadi mungkin teman-teman sekalian di sini yang mau ikut boleh hadir juga di jam yang sama, jam 7 di tempat yang sama juga di venue di sini, atau mungkin yang berhalangan bisa tonton secara online di Instagram, di YouTube dan tempat-tempat lain di sosial media @Amerika. Oke, untuk itu sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh speaker atas dialog yang sangat membukakan kita. Dan juga buat teman-teman sekalian udah hadir baik di venue ataupun di online sampai jam saat ini. Untuk waktu selanjutnya akan aku persilakan kembali kepada Kak Dila sebagai e-guide. Terima kasih teman-teman sekalian. Wow, okay, thank you so much. We had such a heartwarming session tonight. I'm glad that all of you enjoyed tonight's session. Thank you for your participation. I hope that everybody gained lots of knowledge and insights from tonight's session. We would also like to thank our facilitators, our speakers and moderators for tonight's event. And earlier in this event, we had a trivia question. And the question was, true or false, at the heart of tolerance is self-control. And the answer is that is true. When we exercise tolerance, we resist our urge to prohibit the expression of activities which we do not agree. So shout out to @JokoKyo from Instagram for answering the question correctly. And thank you for everyone who has participated. Don't forget to follow our social media. We're on Instagram, Facebook, YouTube, and Twitter @ATAmerica. You can also be a member through our website for more updates from us at america.or.id. And with that, it is time to say goodbye, sadly. Thank you so much for your participation. Again, my name is Sadila, and I will see you at the next @America event. Bye-bye.